Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sesi kali ini saya akan sharing terkait dengan strategi inovasi yang bikin tim kamu makin solid dan produktif. Tujuan dari pembelajaran atau seri ini adalah merupakan bagian dari tujuan umum pembelajaran terkait dengan penganalisaan strategi inovasi dan pengelolaan pengetahuan, teknologi, dan juga perencanaan dalam organisasi yang akan mendorong pada kreativitas dan inovasi bisnis. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bisnis, pernah nggak sih kamu merasa bahwa ide perbaikan di tempat kerja kamu selalu berhenti di tengah jalan? Atau tim kamu itu sulit menjaga semangat saat sedang melakukan inovasi? Nah, bisa jadi kamu belum memenuhi beberapa komponen di bawah ini. Nah, komponen apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah rasa urgensi. Rasa urgensi ini kenapa kok penting? Rasa urgensi akan mendorong kesadaran dari tim kerja Anda. Tanpa rasa urgensi atau mendesak, maka perubahan akan dipandang tidak penting bagi tim Anda. Maka Anda bisa memulainya misalkan dengan menunjukkan data kerugian akibat masalah yang tidak terselesaikan. Ternyata berdampak loh buat kita. Sehingga tim kita tahu pentingnya untuk melakukan perubahan begitu. Yang kedua adalah motivasi diri yang bersumber dari keinginan diri untuk berubah gitu ya, atau motivasi diri untuk berubah. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi diri atau keinginan pribadi dari tim untuk berubah? Maka caranya adalah libatkan dia dalam proses perumusan solusi. Kenapa? Agar mereka merasa bertanggung jawab secara emosional, begitu ya. Gunakan pendekatan coaching, bukan perintah ya, lebih ke pendekatan coaching, bukan perintah. Kemudian identifikasi akar masalah, analisa kesalahan. Nah, Anda bisa menggunakan teknik 5W untuk menggali masalah. Contoh, kenapa penjualan turun? Karena konsumen berkurang atau konsumen yang mengunjungi tempat jualan kita berkurang. Tambahkan lagi, mengapa penjualan atau mengapa konsumen yang datang ke tempat penjualan kita berkurang? Sampai seterusnya, lakukan terus mengapa dan mengapa. Gunakan 5W begitu ya. Nah, itu untuk sampai ke dasar permasalahan. Yang selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi. Adanya sistem tindak lanjut atau sistem pengawasan itu penting. Pastikan kita punya metrik kunci yang bisa diukur. Misalkan feedback pelanggan seperti apa? Ukurannya bagaimana? Efisiensi kerja yang dikatakan efisien itu seperti apa? Dasar pengukurannya semacam apa? Lakukan evaluasi terus-menerus secara terjadwal, bukan insidental. Yang selanjutnya, pengakuan pada tim atau apresiasi keberhasilan. Berikan apresiasi kepada tim yang berhasil, tapi tidak selalu berupa uang. Bisa lewat mention di newsletter internal atau juga bisa memberikan voucher kecil misalkan. Nah, artinya pengakuan ini bisa mendorong motivasi dari tim kita. Yang selanjutnya adalah bekal
pengetahuan atau memberikan pelatihan sebagai bagian dari bekal pengetahuan, begitu ya. Nah, sediakan pelatihan ringan tapi rutin, begitu ya. Contohnya adalah berikan pelatihan rutin terkait problem solving, terkait Excel for Business, terkait pelatihan design thinking, ringan, rutin, nggak perlu lama-lama tapi rutin. Hal ini bisa mengurangi trial and error di masa yang akan datang. Nah, kalau kamu sebagai pemilik bisnis, human resource, atau manajer tim, yuk cek kembali sudah berapa komponen yang sudah kamu jalankan. Nah, di sini ada beberapa latihan untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dari materi yang telah dibicarakan. Pertama, apa tujuan utama dari menciptakan rasa urgensi dalam proses inovasi strategik? Di dalam kolom sebelah kanan bisa Anda lihat bahwa ada multiple choice yang bisa menjadi pilihan Anda. Selanjutnya, pertanyaan kedua, salah satu cara efektif untuk menggali akar masalah dalam suatu proses adalah dengan teknik berikut, kecuali. Nah, selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa pelatihan rutin penting dalam mendorong inovasi strategis? Terima kasih, semoga bermanfaat sharing saya kali ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.